Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Windy Aisyah Putri dari kelas 10 DJKT 1. Berdirinya saya di sini, saya akan membahas sedikit materi yaitu virtual mesin pada VMware. Nah, di sini saya masuk pada bab keempat ya, teman-teman. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas yaitu yang pertama, membuat virtual mesin atau VM pada VMware, yang kedua Zoom di VMware, yang ketiga clone virtual mesin, dan yang keempat snapshot virtual mesin, dan yang terakhir adalah export import virtual mesin. Nah, di sini itu bedanya itu di video sebelumnya kita itu menggunakan VirtualBox ya teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar di VMware-nya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, yaitu membuat VM pada VMware. Langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini tampilan awal pada VMware-nya ya teman-teman. Nah, untuk membuat virtual mesin barunya itu kalian bisa klik yang ini. Lalu di bagian sini itu kalian harus pilih yang tipikal, karena ini yang recommended ya teman-teman. Kalian bisa next. Oke, di bagian sini kalian bisa masukkan file ISO kalian ya teman-teman. Kalian bisa browser. Nah, di sini saya akan masukkan filenya yaitu Ubuntu Server saja ya teman-teman. Nah, bisa klik. Lalu klik yang ini. Lalu next. Untuk namanya saya akan menamainya yaitu Windy Aisyah. Terus namanya Windy saja. Lalu kalian masukkan passwordnya. Masukkan password lagi. Lalu kalian bisa next. Nah, di sini saya akan menamainya yaitu Ubuntu Server. Oke, untuk lokasi filenya itu saya akan masukkan di sini saja ya teman-teman. Oke, lalu next. Nah, untuk size-nya itu kayaknya Ubuntu Server itu bisa cukup 10 GB saja ya teman-teman. Lalu next. Lalu kalian kalau ingin custom hardware-nya, kalian bisa klik yang ini. Nah, di sini kalian bisa custom memory, processor, CD atau DVD, network adapter, dan lain-lain. Di sini saya akan mengcustomnya itu processor saja ya teman-teman. Saya akan menggantinya yaitu 1. Dan close. Lalu kalian bisa finish. Nah, di sini membutuhkan waktu yang cukup lama, kalian bisa sabar menunggu saja ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kalian pilih yang English lalu enter. Lalu continue without updating. Nah, di sini itu caranya itu sama dengan yang VirtualBox ya teman-teman. Bedanya hanya ini di VMware-nya saja. Kalian bisa klik yang done lalu enter. Lalu dan lagi. Lalu di sini kalian bisa lewati lalu done. Lalu done lagi. Nah, di sini kalian pilih yang done lalu enter. Dan lagi. Terus di sini kalian pilih yang continue lalu enter. Nah, di sini kalian harus memasukkan nama atau username-nya lagi ya teman-teman. Saya akan memasukkan namanya yaitu Windy Aisyah. Lalu di your servernya itu saya akan memasukkan Windy Server. Username-nya saya akan menggunakan Putri. Lalu kalian harus memasukkan password ya teman-teman. Untuk passwordnya kalian memasukkan password yang gampang diingat saja ya teman-teman. Lalu masukkan password lagi. Lalu done. Lalu enter. Nah, di bagian sini kalian pilih yang done lagi. Di sini kalian pilih done.
Nah teman-teman, di bagian ininya itu prosesnya itu cukup lama ya teman-teman. Jadi nanti dipercepat saja videonya. Nah teman-teman, di sini saya sudah berhasil login di Ubuntu server pada VMware-nya ya teman-teman. Jadi kita langsung saja ke materi berikutnya. Nah materi berikutnya itu adalah Zoom di VMware. Langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Nah jika teman-teman merasa kalau layar ini itu terlalu kecil, kalian bisa lakukan yang namanya zoom ya teman-teman. Nah di sini kalian itu bisa ke menu view, lalu kalian pilih yang stretch width, lalu di sini kalian pilih yang cap aspect ratio stretch ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk pada materi yang ketiga yaitu clone virtual machine. Jadi di video kali ini kita akan belajar mengcloning virtual machine pada VMware ya teman-teman. Nah, jadi sama halnya ketika teman-teman belajar pada VirtualBox clone atau cloning, itu artinya menggandakan atau menduplikasikan ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman punya satu buah server nih, kemudian ingin membuat satu lagi. Nah, teman-teman tidak perlu mendownload server lagi. Jadi teman-teman hanya perlu menyiapkan satu buah server, kemudian bisa digandakan ke banyak server. Contohnya nih, misalkan teman-teman ingin membuat 4 virtual mesin, teman-teman tidak perlu untuk membuat atau mendownload awal lagi ya teman-teman. Jadi, kita itu hanya perlu menggandakan atau menduplikasikan satu server atau satu virtual mesin, kemudian teman-teman bisa menggandakannya sebanyak 3 buah sehingga menjadi 4 buah virtual mesin. Oke, langsung saja kita praktekkan pada VMware-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk pada VMware-nya. Nah, di sini kalian bisa klik Ubuntu servernya, lalu kalian bisa klik kanan, lalu di sini kalian pilih yang manage. Nah, di sini kalian pilih yang clone ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ke berikutnya atau next. Oke, di bagian sini kalian bisa next atau berikutnya, berhubung saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi di sini tulisannya berikutnya ya teman-teman. Kalian bisa berikutnya. Lalu di sini itu tipenya itu sama pada VirtualBox ya teman-teman. Jadi ada yang full clone dan linked clone. Di sini saya akan pilih yang full clone. Lalu berikutnya, di sini untuk namanya saya akan menamainya yaitu Ubuntu clone. Lalu untuk lokasinya saya akan tempatkan di virtual machine saja ya teman-teman. Lalu oke. Lalu selesai. Continue. Nah di sini proses cloningnya ya teman-teman. Lalu sudah ya teman-teman. Nah di sini kita sudah mengclone atau menduplikasikan ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja untuk materi berikutnya. Oke teman-teman, jadi di sini kita masuk pada pembahasan snapshot pada virtual machine. Nah, video kali ini kita akan coba melakukan snapshot pada virtual machine. Snapshot itu hampir sama pada VirtualBox ya teman-teman. Di mana snapshot itu digunakan untuk menandai status suatu virtual machine. Kemudian jika nanti ada perubahan, maka kita bisa kembali ke status sebelumnya dengan mudah. Untuk contohnya, misalkan ketika teman-teman mempunyai server yang sudah berjalan, kemudian teman-teman ingin melakukan perubahan konfigurasi, maka teman-teman bisa menandai dulu status yang sekarang. Jadi misalkan saat teman-teman konfigurasi dan akan terjadi error, maka teman-teman bisa kembali ke status sebelumnya, yaitu status di mana teman-teman belum mengkonfigurasikan yang error ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung praktekkan saja. Nah, di sini saya sudah masuk pada Ubuntu server pada VMware-nya ya, teman-teman. Nah, kita coba ketikkan perintah ls. Nah, dia belum ada file apa-apa ya, teman-teman, karena saya belum memasukkan filenya. Nah, gimana sih cara snapshot itu? Nah, di sini kalian bisa power off terlebih dahulu. Saya akan menggunakan yang Ubuntu server saja ya, teman-teman. Kalian bisa klik, lalu klik kanan, lalu kalian pilih yang snapshot, terus kalian di sini kalian pilih yang text snapshot. Nah di sini saya akan menamainya yaitu snapshot 1 saja ya teman-teman.
Untuk deskripsinya kalian bebas mau diisi atau tidak. Lalu text snapshot. Nah, gimana sih cara kita melihat kalau kita sudah membuat snapshot itu? Kalian bisa klik kanan, lalu pilih yang snapshot lagi, terus kalian menuju ke snapshot manager. Nah, di sini adalah snapshot yang sudah kita buat tadi. Lalu close. Dan ini kita coba untuk jalankan ya teman-teman. Kalian bisa menunggu. Oke teman-teman, di sini kita login terlebih dahulu ya. Terus masukkan passwordnya. Nah, di sini kita coba untuk ketikkan perintahnya yaitu ls. Nah, di sini belum ada file apa-apa karena saya belum mengkonfigurasikan. Nah, di sini kita coba untuk ketikkan perintah touch a.txt, b.txt, terus c.txt. Nah, di sini kita coba apakah file ini akan muncul saat kita ketikkan ls ya teman-teman. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba untuk power off ya teman-teman. Oke, kita coba apakah kita bisa ke default servernya ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa klik kanan, lalu pilih yang snapshot, lalu kalian pilih yang snapshot 1 yang sudah kita buat. Lalu di sini kita akan dapat perintah apakah kita akan menuju ke tampilan awal atau default servernya ya teman-teman. Kalian bisa yes. Lalu kita power on ya teman-teman. Nah, di sini kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Terus kalian masukkan passwordnya. Lalu enter. Nah, di sini kita coba untuk ketikkan perintah ls. Apakah yang tadi file yang sudah kita masukkan itu masih ada, berarti snapshot kita berhasil. Tapi jika filenya masih ada, berarti snapshot kita gagal ya teman-teman. Oke, kita coba ketikkan perintah yaitu ls. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman, berarti snapshot kita sudah berhasil. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, di sini kita masuk pada materi yang terakhir yaitu export import virtual machine. Nah, untuk itu kita langsung praktekkan saja. Nah, di sini kita sudah masuk pada aplikasi VMware-nya ya teman-teman. Untuk export import virtual machine-nya itu kalian bisa ke menu file, lalu kalian pilih yang export to OVF, lalu klik. Lalu di sini kalian pilih mau taruh filenya ini itu di mana. Untuk itu saya akan taruhnya itu di sini saja teman-teman. Nah, di sini saya akan menamainya yaitu Ubuntu Server. Lalu kalian bisa simpan ya teman-teman. Nah, di sini itu kalian bisa nunggu cukup lama ya teman-teman. Jadi kita videonya dipercepat saja. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau kita sudah mengekspor virtual machine-nya. Nah, di sini itu terdiri dari 6 file ya teman-teman. Ini bedanya dari VirtualBox. Di sini kalau VirtualBox itu kita hanya mendapatkan 1 file saja. Tapi kalau di VMware ini kita mendapatkan 6 file ya teman-teman. Lalu gimana sih cara import virtual machine-nya? Oke teman-teman, kita coba untuk mengimportnya ya teman-teman. Kalian bisa klik kanan. Lalu di sini kalian bisa klik yang buka dengan. Lalu kita ke VMware Workstation. Nah, di sini saya akan mengkasih namanya itu Ubuntu Import. Nah, untuk lokasi filenya ini saya akan taruh di virtual machine. Lalu oke. Lalu kalian bisa mengimport. Nah, ini memakan waktu yang cukup lama, jadi kalian sabar menunggu saja. Oke teman-teman, kita sudah berhasil untuk mengimportnya. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau ini Ubuntu server yang manual dari awal kita buat atau yang utama. Untuk Ubuntu core-nya itu hasil cloning atau duplikasi dari Ubuntu yang utama tadi. Dan ini yang terakhir itu hasil import virtual machine ya teman-teman. Nah, sekian dari pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.